Kak Muslim, emang hari ini kita mau talk show tentang apa sih? Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas soal jurusan kita. Sekarang kita bahasannya nggak akan jauh-jauh dari kemarin kok. Hari ini kita bakal bahas Himabis Visip Unpad nih. Wah, menarik banget ya Kak materinya. Dan untuk materi yang keren ini, kita ditemenin sama 3 pembicara kita yang nggak kalah kerennya, yaitu Kak Resa, Kak Lutfi, dan Kak Torik. Kita sapa dulu kali ya. Halo Kak Resa, Kak Lutfi, Kak Torik. Halo semuanya. Halo Muslim, halo Erika. Halo Kak. Halo Kak. Oke. Pasti teman-teman peserta Profit juga udah nggak sabar gak sih buat mengenal himpunannya sendiri. Tapi sebelum acara talk show-nya dimulai, aku mau ingatin lagi nih buat teman-teman semua. Jangan lupa buat aktif ya, dan diwajibkan on kamera dari awal acara sampai akhir. Bener banget tuh Kak Muslim. Terus jangan lupa ya, mic-nya di-mute dulu biar suara pembicaranya kedengeran. Tapi kalau teman-teman peserta Profit punya pertanyaan seputar materi hari ini, boleh banget tulis dulu kok di kolom komentar. Setuju banget Kak Erika. Nanti pas sesi tanya jawab, kita bakal mempersilahkan teman-teman yang udah nanya di kolom chat untuk di-unmute mic-nya. Jadi untuk teman-teman semua nggak usah malu ya kalau mau nanya. Karena kapan lagi nih kita bisa tanya jawab sama Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan Komisaris utamanya Himabis. Terus teman-teman juga jangan lupa pada nyatet ya materinya. Oke, ini kayaknya dilihat dari muka-mukanya udah pada nggak sabar nih Kak untuk pematerian hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggilkan Kak Resa, Kak Lutfi, dan Kak Torik. Dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Makasih Kak, makasih Muslim, luar biasa tektokannya kayak udah latihan gitu. Oke. Ini ini aku nggak agak sendirian, tapi ditemenin sama Wapres aku. Ada Tuku Muhammad Lutfi. Ki. Ya, halo Oke. semuanya, teman-teman 2020, kenalin aku Lutfi. Terus ada juga dari ini Dewan Komisaris, dari Komisaris Utama kita, ada Torik. Torik. Halo teman-teman semua, kenalin aku Torik. Oke, Tor, ini nggak apa-apa dibukanya sama gue. Langsung gas. Oke, siap. Kalau itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, Sampurasun. Kampes. Luar biasa, semangat banget ya. Zindan, kalem ya Zindan, sebelum post to post, orang dulu. Siap. Oke, jadi perkenalkan nama saya Reza Apriansyah, saya sebagai Presiden Direktur Himabis Visip Unpad, angkatan 2017, jurusan Advis, dan asal Bandung. Terus aku juga ditemenin sama siapa ini? Saya dong. Saha. Kenalin semuanya, nama saya Tuku Muhammad Lutfi. Di sini saya sebagai Wakil Presiden Direktur Himabis pada periode 2020. Dan asal dari Jakarta. Ada orang Jakarta nggak di sini? Anjir. Nggak ada, Pi. Nggak ada. Ya udah deh, gue diem aja ya. Ayo guys, nih ada juga satu lagi. Ayo Tor, mangga. Ya, halo. Tadi aku mungkin udah perkenalan nama. Sekarang aku mungkin perkenalan, ya aku jadi komisaris utama di Dewan Komisaris, yang mana itu adalah lembaga legislatif yang ada di Himabis. Dan kalau boleh tahu nih, asal aku sebenarnya dari Depok. Mungkin boleh nih yang sesama Depok kita mutualan. Asik. Thank you. Lanjut, Res. Waduh. Oke, yang dari Bandung juga 8 coret. Oke, udah next. Oke, kalau gitu periode 2020 ini kami membawa sebuah tagline. Benar tuh, support. Bentar dulu. Nah, mantap support. Oke, jadi Himabis periode kali ini membawa sebuah tagline yaitu Himabis Harmonis, di mana harmonis ini menjadi sebuah harapan kami semua untuk akhirnya kita bisa berkolaborasi bersama, bisa bekerja sama dengan baik, dan untuk apa? Untuk akhirnya kita bisa mencapai pencapaian yang setinggi-tingginya, kurang lebih seperti itu. Karena kami percaya bahwa kolaborasi akan menghasilkan, akan mencapai sesuatu yang luar biasa. Seperti itu, teman-teman. Next. Makasih support punten pisan ya. Oke, next selanjutnya ada sejarah Himabis. Jadi Himabis itu awalnya berdiri pada tanggal 11 Oktober 1999. Tapi sebelum Himabis namanya Himania dulu, teman-teman. Jadi prodi Advis itu namanya Administrasi Niaga dulu awalnya. Nah, Presiden Direktur Utama atau pendirinya
Mungkin teman-teman kenal atau ada yang nggak kenal juga, nggak tahu, sama Pak Zainal Mutakin. Ini salah satu dosen dari administrasi bisnis FISIP Unpad. Atau nih teman-teman udah diajar sama Pak Jaya atau belum. Nah, selanjutnya pada tahun 2011, Himabis ini melakukan perubahan nama menjadi Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Yang awalnya Himania, Himpunan Administrasi Bisnis Niaga, dan kemudian setelah berganti nama, diterapkan juga sistem korporasi, di mana yang sampai saat ini dipakai 2020. Dan presiden direkturnya pada saat itu adalah Rangga Septiana. Kemudian, waduh, ini ada typo sedikit, maaf ya teman-teman. Kemudian next ke 2020, di 2020, yaitu memperbarui visi Himabis, di mana Himabis pada periode kemarin telah mencapai visi besar. Jadi kita harus memperbarui visi Himabis lagi, dan memproyeksikan visi Himabis hingga tahun 2024. Dan pada saat itu presiden direkturnya saya sendiri. Kurang lebih seperti ini teman-teman sejarah dari Himabis secara singkatnya. Dan Himabis telah mengalami berbagai macam dinamika-dinamika yang luar biasa sekali. Dan sampai saat ini Himabis sudah mencapai performa yang luar biasa. Karena kemarin tahun 2019 telah mencapai visi besarnya, yaitu berprestasi menjadikan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis yang berprestasi, ya gitu ya, Pi, bener ya? Yang Skala berprestasi Asia Tenggara. di skala nasional dan Asia Tenggara pada tahun 2019. Betul. Gitu. Teman-teman di nasionalnya udah luar biasa, Himabis. Kayak gitu. Ya ada yang mesti catat. Next aja tapi. Oke, nah pada periode kali ini, pada periode 2020. Oh iya, sok, mangga Karina. Selanjutnya, visi Himabis pada periode 2020 ini yaitu menjadikan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis yang berprestasi di skala Asia Tenggara pada tahun 2024. Nah, visi ini menjadi sebuah visi besar di Himabis yang dimana akan dicapai pada tahun 2024, yaitu menjadikan Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis yang berprestasi di skala Asia Tenggara pada tahun 2024. Kayak gitu, teman-teman. Nih, mungkin sambil nunggu ada yang mau ditanyakan dulu dari moderator mungkin atau dari siapa? Mungkin lanjut dulu aja kali ya, Kak. Oh, siap. Oke. Siap. Lanjut, Kakak support. Nah, sikat, Pi. Oke, jadi setelah dilihat misinya seperti apa pada tahun ini, sekarang juga ada 4 misi, teman-teman. Jadi ada 4 misi. Yang pertama itu menyediakan wadah untuk mengembangkan potensi SDM dan memperkuat internal Himabis. Lalu misi keduanya mengoptimalkan peran stakeholder Himabis. Misi ketiganya itu ada optimalisasi hubungan baik dengan pihak eksternal, dan misi yang terakhir itu ada berpartisipasi dan menyelenggarakan kegiatan berskala Asia Tenggara. Seperti itu. Oke, Nah, Kak. benar banget. Sebelum lanjut mau tanya-tanya dulu ya, Kak ya. Ih, boleh banget. Boleh. Tadi kan udah dijelasin tuh tentang tagline-nya dikit tentang Himabis Harmonis ya. Oh iya Ya. dong. Nah, itu mau tanya dong, kenapa yang dipilih itu tagline-nya Himabis Harmonis? Apa artinya gitu? Wah, oke. Sebenarnya ini luar biasa panjang banget perjuangan kita buat nentuin kata harmonis, karena ini kita bikinnya itu di suatu tempat, di mana tempat ini berinisial Tamel, Taman Melati. Nah, di situ kita membuat sebuah tagline itu gak sebentar. Kita merencanakan, kita memikirkan apa filosofinya, apa maknanya sampai jam 3 pagi guys, dan itu singkatnya. Dan artinya apa sih? Nah, artinya ini jadi harmonis ini perpaduan antara satu komponen dengan komponen lainnya, atau satu elemen dengan elemen lainnya. Untuk apa? Untuk akhirnya bisa mencapai suatu pencapaian yang luhur, suatu pencapaian yang tinggi. Kayak gitu, teman-teman. Jadi
perpaduan antara beberapa komponen, antara beberapa elemen, antara beberapa aspek yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan untuk mencapai pencapaian yang setinggi-tingginya. Kayak gitu, Erika, artinya teh. Upi mau Oh iya nambahin Kang, mungkin? gimana sih cara penerapan tagline buat di periode ini? Sorry, Muslim. Gimana, Ini Sim? cara penerapan tagline untuk di periode ini kan? Oh, cara penerapannya ya, sebenarnya kalau ditanya seperti itu, harmonis itu suatu nilai yang menurut saya gimana ya, agak abstrak ya. Kalau menurut saya pribadi agak abstrak karena harmonis kayak tadi kan sesuai dengan artinya perpaduan antara beberapa komponen dan lain sebagainya. Jadi cara menerapkannya, aduh gimana ya, dengan cara sih simple sih, dengan cara bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama, tapi bukan dengan sesama aja, tapi dengan beberapa komponen yang ada di antara Himabis. Jadi dengan stakeholder Himabis, dengan siapa itu, dengan sesama anggota. Nah, cara penerapannya seperti itu. Jadi nggak cuma di anggota, tapi kita menerapkan juga ketika berhubungan dengan pihak eksternal. Kayak gitu sih penerapannya Muslim. Dan cara-caranya sih, kalau ngomongin cara-caranya, ya sesuai dengan aspek-aspek dari harmonis sendiri. Kalau harmonis ini menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya, jadi bagaimanapun ketika ada hal-hal yang akan menimbulkan konflik atau apapun, kita berusaha untuk tetap berpikiran dingin, kita tetap berusaha untuk akhirnya berusaha untuk tidak menimbulkan konflik lagi dan berusaha untuk memikirkan segala kemungkinan yang akhirnya menimbulkan konflik, tapi kita jauhi hal-hal yang berbau akan menimbulkan konflik. Gitu sih cara menerapkannya Muslim. Oke Kak, ini terakhir ya, masih Boleh. berkaitan sama visi misi. Kalau nilai yang ingin dibangun di Himabis itu ada apa aja ya Kak? Keren banget, suka nih namanya. Oke, jadi ada 3 nih yang pengen diterapin di Himabis itu. Nah, ada 3 value. Yang pertama ada namanya tuh apa tuh make your step. Terus yang kedua ada grow with us, dan yang ketiga itu ada make it happen. Nah, apa sih itu artinya Pi? Lu aja dah artinya. Mau enggak? Jadi kalau make your step itu, jadi make your step artinya di mana setiap langkah teman-teman yang teman-teman lalui di sini akan selalu kami hargai, akan selalu kami apresiasi. Intinya di make your step ini, be brave and be confident. Karena apa? Karena di sini di sini adalah tempat teman untuk akhirnya bisa belajar, bisa mengeksplorasi hal-hal yang tidak bisa dieksplorasi di dunia akademis kayak gitu. Make your step itu intinya adalah be confident and be brave to make your own step. Wih, keren banget. Yang kedua ada grow with us, di mana di sini istilah lainnya yaitu kita mengedepankan kerjasama, karena kerjasama sudah sangat penting banget di sebuah tim, dan ketika tidak ada kerjasama, ketika kita kerja individual, maka hasil yang akan dicapai pun tidak akan optimal dibandingkan dengan ketika kita kerjasama. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya grow with us. Jadi nambahin dikit, grow with us juga menanamkan bahwa di sini adalah tempat kita berkembang bersama. Jadi jangan takut salah, karena Himabis merupakan tempat teman-teman untuk belajar. Yang selanjutnya, selain grow with us, ada make it happen. Wujudkan kreativitas dan inovasi-inovasi teman-teman di Himabis atau di organisasi manapun, karena sejatinya Himabis sangat membutuhkan ya teman-teman, bukan orang lain. Jadi misalnya kalau aku contohin nih Zindan, jadi Himabis itu ya butuh Zindan, bukan orang lain. Jadi
jadilah be yourself teman-teman, jadi diri sendiri. Dan di Himabis tuh aku menerapkan ya gitu. Jadi intinya make it happen tuh be yourself, keluarin semua kreativitas kalian, keluarin semua inovasi kalian, karena Himabis butuh kalian, bukan butuh orang lain. Jadi intinya aku butuh Zindan, bukan orang lain. Jadi diri Zindan aja. Sorry ya Zindan, kemana mulu? Yang kelihatan soalnya mana doang. Oke, siap. Kayak gitu ada 3 value intinya. Erika, Erika ada mau lagi ditanyain lagi? Oh ya Kak, kalau 4 kompetisi inti Himabis itu apa ya Kak? Oh, nah harusnya tadi nanya itu. Nah, sebenarnya di Himabis itu ada 4 kompetisi inti, ya di mana itu tuh diambil dari tujuan Himabis Visipun 4. Nah, kalau tujuannya sendiri itu organisasi ini tuh tujuan Himabis yaitu bertujuan untuk membentuk mahasiswa administrasi bisnis yang kritis dan bertanggung jawab terhadap fenomena yang ada, serta kreatif, inovatif sesuai dengan bidangnya, berwawasan intelektual, dan mampu mengaktualisasikan fungsinya berdasarkan Tridharma perguruan tinggi yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kayak gitu. Dan mampu mengaktualisasikan fungsinya sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan kompetisi inti Himabis diambil dari tujuan yang tadi disebut, kritis dan bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Jadi itu kompetisi intinya. Si Erika. Jadi salah jawab. Boleh lanjut aja deh, support. Boleh, support. Nah, jadi teman-teman, ini Board of Director atau struktur organisasi dari Dewan Direksi, yang dimana kami dibantu oleh, saya dan Upi dibantu oleh 2 orang sekretaris, yaitu ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, mana itu dipegang posisinya oleh Tifal Alwanis, itu sekretaris 1, dan sekretaris 2 ada Hotronada. Mungkin teman-teman udah pernah kenalan nih waktu di orasi ya. Selanjutnya kami itu di bawahnya ada 8 departemen. Yang pertama ada HR yang dimana dipegang sama Isal Mafira. Mungkin teman-teman kalau di pos 17 ngelihat ini orang yang sering ngomong. Terus ada Arbelina di operasi. Ada PR, ada Apri sama Dita. Terus ada Keko Jinan, Departemen Entre, CSR, ada Hana sama Fitria. Terus ada Finance dipegang sama Cisa sama Anggi. Ada juga marketing dipegang sama Febrio sama Gea Amalia Gaisani. Dan yang terakhir ada Departemen Medfo yang dipegang sama Yasmin dan Ashifa. Dan kita juga punya branch Himabis Pangandaran nih teman-teman, yaitu cabang dari Himabis. Ini merupakan himpunannya dari PSDKU Pangandaran, Adwis PSDKU Pangandaran, yang pimpinannya dipegang oleh Leo Harinugraha. Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain moderator? Oh enggak, ini Dewan Komisaris, mangga. Oke. Sorry, support. Sip, thank you support. Siapa tadi itu? Ya, makasih pokoknya ya. Jadi sekarang aku mungkin bakal sedikit ngejelasin ya terkait Dewan Komisaris yang juga lembaga yang mendampingi Dewan Direksi itu bertugas seperti apa dan sebagainya, termasuk strukturnya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya teman-teman tahu ya ada presiden, kemudian di bawahnya ada kementerian dan sebagainya. Di sisi lain ada MPR dan juga DPR. Itu MPR DPR adalah lembaga legislatif, dan di sini Dekom sama kayak gitu loh. Kita di sini berperan sebagai lembaga legislatif yang juga memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap peraturan itu dilaksanakan oleh Dewan Direksi seperti itu. Dan di sini Dewan Komisaris ini menjalankan setiap rencana yang juga dituangkan dalam poin-poin yang tertera dalam RUAB, kemudian juga ADART, GBHK. Karena kalau misalnya teman-teman tahu tadi terkait RUAB ya, teman-teman tahu nggak sih terkait RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi di RUPS itu sama kayak RUAB, ketika semua orang ini punya hak untuk bersuara, semua mahasiswa administrasi bisnis ini punya hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya selama memenuhi kriteria dan memenuhi
ketentuan untuk bersuara seperti itu. Nah, di bawahnya RUU PS tadi itu ada Dekom yang wajib untuk menjalankan setiap kebijakan-kebijakan yang dibahas dalam RUAB tadi untuk dilaksanakan oleh Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris ataupun seluruh Himabis pada periode saat itu kayak gitu. Pada periode yang akan datang tadi itu. Nah, di sini Dewan Komisaris juga punya banyak struktur dan fungsinya. Yang pertama dan yang terdekat adalah Sekretaris Umum. Di sini lebih banyak membawahi internal kami, deputi-deputi kami, urus internal kami yang tadi bendahara, humas, dan juga media. Kemudian ada Ketua Komisi Pengawasan yang membawahi pengawasan-pengawasan setiap departemennya, karena pendampingan pengawasan seperti ini memang sangat dibutuhkan untuk lebih memastikan bahwa Dewan Direksi itu memang sejalan kayak gitu loh dengan ketentuan Himabis kayak gitu. Dan yang terakhir adalah Ketua Komisi Advokasi dan Legislasi. Itu ada Jo. Tadi yang Ketua Komisi Pengawasan itu ada Heru, dan Sekretaris Umum tadi ada Dea. Ketua Komisi Advokasi Legislasi ini Jo, dia angkatan 2018. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak butuh bantuan pendampingan permasalahan akademik, kalau misalnya sekarang ya terkait kuota, kemudian juga terkait dengan efektivitas PJJ kayak gitu, teman-teman boleh banget nyampein ke orang-orang yang ada di sini kayak gitu dari tim advokasi, ketua komisi ke Komisi Advokasi dan Legislasi. Mungkin kayak gitu aja terkait Dewan Komisaris. Dan saat ini kita mungkin banyak juga ada proker-prokernya ya, RUAB, kemudian pemilihan umum juga dari kita, dan rapat tengah tahun. Mungkin itu aja. Next. Makasih. Tunggu sebentar Kak, sebelum di next ada pertanyaan dulu. Oh, boleh. Asik. Ya. Ada pertanyaan nih. Nanya nih Kak. Mungkin boleh. Ayo, boleh. Gimana? Kalau di Himabis nih Kak, ada tingkatan gitunya nggak ya Kak dalam sistem kepengurusannya? Ya, terkait sistem kepengurusan itu, jadi kan kita sistemnya berjenjang begitu ya, mulai dari A1 sampai C2. A1 itu diisi oleh level pimpinan yang mana adalah Resa, UPI, dan juga seluruh Dewan Komisaris, karena Dewan Komisaris di bagian atas kayak gitu ya. Kemudian A1, kemudian di A2. A2 ini berisikan direktur kayak gitu. Ada Tor, itu B. Itu B. Sorry, itu B1. Itu A1 ya. Boleh deh mungkin UPI nih yang mungkin siap. lebih memahami Silakan modul korporasi. Silakan UPI. Kan gantian gitu kita ngomong ya nggak sih teman-teman? Iya, boleh Tori. Silakan UPI. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Sedikit ya untuk tingkatan manajerial ya. Jadi pertama-tama kayak yang Torik bilang tadi, itu ada A1 yang dimana isinya Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan juga ada Dewan Komisaris. Kalau selanjutnya itu ada B1 dan B2, itu namanya golongan B. Kalau di golongan B1 itu ada Direktur, Departemen, General Manager di Departemen, dan juga ada General Manager dari branch Pangandaran, dan juga deputinya. Nanti bakal ada. Nah, terus juga ada B2. B2 itu isinya ada manajer di departemen sama supervisor di departemen, dan yang terakhir itu ada di golongan C. Kalau golongan C itu C1-nya ada staff, C2-nya ada magang. Kayak gitu kurang lebih untuk tingkatan manajerialnya. Nah, mungkin itu tadi udah lengkap banget sama Lutfi. Emang keren banget Lutfi itu sebagai wakil presiden direktur gitu ya, yang menemani Resa ini emang sudah sangat memahami Himabis seperti apa kayak gitu teman-teman. Dan tadi mungkin teman-teman ya, mungkin kita bisa coba selesaiin dulu presentasi, mungkin nanti teman-teman bisa jadi lebih paham terkait apa itu Himabis. Balik ke moderator, makasih. Oke, makasih Kak buat penjelasannya tentang tingkatan manajerial. Mau diingetin lagi buat teman-teman peserta Profit yang mau nanya, boleh langsung di kolom chat ya. Bener, boleh banget. Oke, lanjut boleh. Oh iya, juga ngingetin juga ya, ini sekalian nunggu supportnya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada hal yang UKT atau misalnya ada keluhan-keluhan tentang kuliah online, itu bisa banget disampaikan ke bagian dari Dewan Komisaris Himabis Visip Unpad. Oke? Bisa ke Torik dan bisa ke Heru, bisa ke siapapun yang ada tadi di struktur organisasi. Nah, selanjutnya adalah ke
job description dari setiap departemen termasuk sekretaris. Nah, sekretaris seperti yang udah dibicarakan, bahwa sekretaris itu dipegang oleh Tifal Alwanis dan Hotrul Nada. Tifal itu sebagai sekretaris 1 dan Hotrul Nada sebagai sekretaris 2. Job desk-nya apa sih? Nah, job desk-nya yaitu mengurus segala hal yang berkaitan dengan kesekretariatan atau administrasi bisnis Himabis, mulai dari notulensi, remindering, terus ada juga apa itu namanya? Notulensi, remindering, ada apa tuh Pin namanya, pengawasan apa tuh? Pemeliharaan dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Sudah support bagian sekret. Sikat Pi. Oke, jadi selanjutnya di sini ada finance juga. Finance ini sebenarnya fungsinya kayak bendahara juga, tapi nggak cuma sekedar bendahara, justru lebih ribet dari itu. Nah, di sini ada Cisa sama Anggi sebagai direktur dan general manager yang mimpin finance-nya. Dan di sini finance itu fungsinya sebagai pengelola keuangan internal dan eksternal Himabis, dan juga mereka ngebuat laporan keuangan, anggaran, dan audit internal. Pokoknya yang berbau-bau keuangan nih, teteh-teteh ini yang megang. Bener banget, dan nambahin juga finance tuh nggak cuma jadi bendahara di setiap proker ya, tapi dari finance tuh ngejaga juga nilai investasi ya, Pi. Betul sekali. Jadi kita juga investasi di beberapa reksadana dan gimana caranya kita ngejaga kas Himabis untuk akhirnya tidak mengalami defisit kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka investasi nih, boleh banget kesini. Oke. Next, Kakak. Oke, nah ini ada departemen HR ini. Sorry kalau berisik, lagi banyak saudara, teman-teman. Nah, selanjutnya ada HR atau Human Resource Department. Direkturnya itu ada Faisal Azani, Ketang 2017, sorry. Terus ada General Manager-nya ada Siti Rahma Syafira. Nah, terus apa sih job description-nya atau tugasnya apa sih, Kak? Nah, tugasnya itu mengadakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan Himabis, mengembangkan sumber daya manusia, dan melakukan pemeliharaan terhadap kinerja, serta memotivasi anggota pengurus Himabis. Jadi intinya tuh HRD itu ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi rekrutmen, yang kedua ada development, dan ada putus-putus nggak guys? Oh, enggak. Nah, diulangi lagi, jadi ada 3 fungsi utama di HR, yaitu pertama ada rekrutmen, yang kedua ada development, yang ketiga ada maintenance. Nah, tapi maintenance ini kita beri nama cara analis, kayak gitu, teman-teman. Nah, programnya pun cukup banyak dan pokoknya seru-seru deh. Nanti mungkin akan dijelaskan sama bapak-bapak ini. Oke, next Kakak. Nah, terus di sini juga ada Departemen Publik. Sikat, Pi. Sorry, Pi. Nah, di sini ada Apri sama Dita sebagai Direktur dan General Manager. Dan kalau fungsi dari PR ini untuk ngejaga citra baik Himabis, baik itu secara internal atau secara eksternal, dan juga menjalin dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak internal dan eksternal gitu. Bener banget. Nah, salah satu di PR itu, nggak apa-apa ya, ini panitia sedikit ya, tipis, mohon maaf. Di PR itu ada salah satu yang bagian dari PR dan termasuk cukup besar, yaitu ada Himabi dari Departemen PR ini yang mengontrol, yang memanage dan mengordinasikan keanggotaan Himabis di Himabi. Dan Himabi itu apa sih, Kak? Nah, Himabi itu Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia. Jadi ini tingkatannya udah Indonesia, dan di sini teman-teman PR yang ibaratnya mengordinasikan berapa nih. Jadi Himabi itu kan organisasi juga nih, jadi harus ada nih anggota-anggotanya. Nah, biasanya dari PR nih yang akhirnya mendelegasikan teman-teman atau anggota-anggota Himabis itu ke Himabi, kayak gitu. Jadi teman-teman PR. Nah, nambahin juga tadi di HR ada salah satu program yang oleh HR namanya, mungkin teman-teman tahu, kita di FISIP ada lomba namanya Visaora, dan salah satu lombanya yaitu musik kalau nggak salah, dan musik ini diikuti juga sama teman-teman dari 2020, kalau nggak salah ada Arin sama Ayesa kalau nggak salah. Aduh, sorry banget kalau salah sebut namanya.
Keren banget, tepuk tangan buat teman-teman kalian nih, keren banget ikutan apa tuh musik ya, vokal kalau nggak salah. Keren banget, itu sih mau apresiasi aja, keren banget. Oke, next kakak. Nah, selanjutnya dari Departemen Entre. Nah, di Departemen Entre ini punya tugas yaitu mencari dana untuk membantu pendanaan kegiatan Himabis, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya mahasiswa administrasi bisnis FISIP Unpad dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Nah, jadi di Departemen Intra ini dia ada 2 fokus. Yang pertama funding dan business development. Dan funding ini jadi Himabis menyadari bahwa kita tidak bisa bergantung dengan uang dekanat, dengan pendanaan dekanat. Jadi kita berupaya untuk setidaknya sedikit mencari pendanaan kegiatan sendiri, kayak gitu. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita berwirausaha, kayak gitu. Dan ada salah satu fokusnya juga business development, di mana kita menyediakan wadah-wadah atau tempat-tempat untuk teman-teman atau anggota Himabis untuk akhirnya bisa mendapatkan insight-insight mengenai pengembangan bisnis. Kayak gitu, teman-teman dari Entre. Oh, di sini ada Keko sama Jinan. Keko ini direkturnya dan Jinan general manajernya. Next, kakak. Terus di sini juga ada Departemen CSR, Corporate Social Responsibility. Itu kalau misalkan bingung, itu kayak Departemen Pengabdian Masyarakat di Himabis gitu. Dan di sini ada Hana sama Fitria yang jadi direktur dan general manajernya. Nah, di sini kegiatan dari CSR itu kurang lebih kayak merancang dan melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, lalu juga sebagai mediator di kegiatan sosial Himabis, dan juga untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, biasanya proker-proker CSR ini kalau lagi offline ya, itu prokernya ada donor darah sama apa ya, tahun lalu tuh ini ya, apa namanya? Ini apa sih? Nanam mangrove di Pangandaran bareng sama Himabis PSDKU, branch Himabis. Gitu. Biasanya jadi kurang lebih kegiatannya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat Himabis mengadakan penggalangan dana, nah biasanya teman-teman CSR nih. Betul. Kayak gitu. Next, kakak. Oke, selanjutnya Departemen Marketing yang tidak kalah keren juga dipimpin oleh Febrio dan Gia. Febrio sebagai direkturnya dan Gia atau Amalia Gaisani sebagai GM. Fungsinya apa sih, Kak? Nah, fungsinya marketing itu adalah membranding Himabis dan menjalin kerjasama sponsorship atau partnership dengan organisasi dan atau perusahaan. Kayak gitu. Jadi, marketing seperti yang mungkin udah teman-teman kenal, ya fungsinya adalah membranding serta menjalin kerjasama sponsorship sih kalau di Himabis sendiri. Jadi, ada 2 fungsi utama, yaitu branding dan kedua ada partnership. Kayak gitu. Nah, di salah satu program yang marketing pun mungkin teman-teman kalau pernah lihat IG Himabis, jadi bisa di-follow aja Himabis FISIP Unpad. Di situ ada namanya headline, di mana headline ini merupakan sebuah konten yang bertujuan untuk menambah wawasan anggota Himabis. Jadi isinya mengenai isu-isu tentang bisnis atau hal apapun yang sedang happening, tapi di seputaran bisnis. Kayak gitu, teman-teman. Nah, boleh banget. Jadi, di-follow aja nih. Yang belum follow Himabis FISIP Unpad. Kita juga punya podcast Himabis FISIP Unpad. Di-follow dan add aja ke playlist teman-teman. Iya. Gitu. Next, kakak support. Nah, terus di sini juga ada Departemen Media and Information atau disingkatnya jadi Medfo. Nah, di sini ada Yasmin sama Ashifa sebagai direktur dan general manajernya. Nah, kalau untuk job desk-nya sendiri, mereka ini fungsinya mengintegrasikan, mengolah, dan mempublikasikan informasi yang ada ke media digital dan cetak yang diperoleh dari setiap kegiatan program kerja Himabis dan juga aktivitas program studi kita administrasi bisnis. Nah, kalau Medfo ini, kalau misalkan kalian lihat PPT ini yang desain anak Medfo, gitu. Dan juga kalau lihat Instagram lagi, itu yang desain juga anak Medfo lagi, gitu. Jadi fungsinya selain ngedesain, mereka juga ngeliput kegiatan Himabis dan juga prodi administrasi bisnis. Jadi kalau lihat story-story-nya itu ada live report dan sebagainya, itu dari anak Medfo. Ya gitu ya, Res? Benar-benar. Jadi kalau bisa lihat nih ornamen-ornamen ini yang ngedesain, ini teman-teman dari media information nih. Kayak gitu. Betul. Next, kakak. Wah, ini yang gak kalah keren.
ada di Departemen Operasi. Direkturnya ada Raihan. Teman-teman tahu sama yang namanya Raihan, kalau misalnya ikut di Pos 2017 kemarin yang banyak ngomong. Terus ada dari GM-nya ada Nur Amalina. Apa sih fungsinya operasi, Kak? Apakah operasi kayak di rumah sakit? Bukan, guys. Ini beda. Nah, operasi di kita ini sama seperti operasi di korporasi gitulah. Mengalokasikan SDM operasi ke program kerja departemen lain, memproduksi dan atau menyediakan barang kebutuhan Himabis, serta melaksanakan program kerja unggulan Himabis atau IBSI. Kayak gitu, teman-teman. Buat fungsinya, jadi ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi service, atau mungkin teman-teman tahu kenal dengan outsourcing kali ya, outsourcing ya, gitu nggak sih? Iya, Gitu nggak iya. sih, Vi? Iya. Benar. Terus ada production and project. Gitu teman-teman fungsi utamanya. Jadi tapi di sini di operasi itu namanya service ya, bukan outsourcing. Oke, nah selanjutnya nih, Pi. Lalu apa manfaatnya sih bergabung dengan organisasi kemahasiswaan? Oke, ini di sini kita pakai nama organisasi kemahasiswaan ya. Nah, apa sih, Pi, manfaatnya, Pi? Manfaatnya sebenarnya itu banyak sih, karena Iya, benar. iya banyak. Karena sebenarnya kalau kita tuh selama kuliah ini nggak cuma belajar di nggak cuma belajar di kelas aja. Jadi kita juga belajar di belajar di organisasi-organisasi kemahasiswaan, ya misalkan dari himpunan, dari BEM atau dari fakultas, atau sekedar ikut kepanitiaan lain aja gitu ya. Itu juga sebenarnya juga hitungannya udah kita udah belajar di luar kelas juga. Jadi sebenarnya apa sih yang nggak dipelajarin di yang dipelajarin di organisasi kemahasiswaan tapi nggak dipelajarin di kelas? Sebenarnya itu lebih kayak pengembangan diri kayak yang di pos angkatan 2017. Iya nggak, Res? Iya, bener banget sih. Nah, tapi kalau menurut aku sendiri, gimana, Pi? Sorry. Motong nih, parah. Iya, kita kurang latihan. Terus, udah. Nah, terus sebenarnya tujuannya untuk ngembangin diri. Kayak misalkan untuk sekedar mendewasakan diri itu juga sebenarnya juga udah salah satu manfaat dari ikut di organisasi kemahasiswaan gitu. Dan juga latih soft skill yang pasti. Ya, benar. Soft skill itu sih yang paling terasa banget di organisasi. Dan kalau menurut aku sendiri, jadi organisasi apa sih manfaatnya bergabung dengan organisasi kemahasiswaan? Nah, kalau aku punya kata-kata khusus, tanpa ada kamu, aku bukan apa. Itu manfaat organisasi kemahasiswaan bagi aku, karena benar-benar kerasa banget perkembangannya, mulai dari masih magang tuh aku masih kayak kalian, masih nggak tahu apa-apa, terus akhirnya dikenalin sama Himabis, dan akhirnya di situ dilatih sama Himabis, mulai latih public speaking, meski masih belum sempurna, dilatih apapun itu, jadi MC, jadi moderator, tipis-tipis, sekarang udah sering, kadang-kadang ada job MC gara-gara Himabis, ya terasa banget lah gitu perkembangannya. Terus sekarang juga jadi tahu hal-hal mengenai leadership dan lain sebagainya. Jadi intinya menurut aku manfaatnya bergabung dengan organisasi kemahasiswaan, tanpa ada kamu aku bukan apa-apa. Kayak gitu sih menurut aku mah. Dan ya tadi yang disebutin Ulfi juga benar, ada 3 aspek sih sebenarnya yang kerasa banget di organisasi kemahasiswaan. Yang pertama ada soft skill, terus ada menambah soft skill dan akhirnya meningkatkan atau improve your soft skill gitu. Terus ada juga knowledge. Jadi knowledge kita bertambah karena banyak banget insight-insight masuk gitu loh dari teman-teman yang lain. Kayak kita diskusi, ternyata ada sudut pandang yang akhirnya beda banget dari kita. Nah, itu nambah wawasan. Dan terus yang gak kalah kerennya, kita juga bisa nambah teman sih, teman-teman. Bener-bener nambah teman banget. Kayak kerasa banget lah sama temannya kalau misalnya diceritain dikit. Jadi karena salah satu mungkin udah diceritain, jadi Himabis itu ikutan IMABI atau anggota dari Ikatan Mahasiswa Bisnis Indonesia. Nah, karena itu jadi aku pribadi punya kenalan mulai dari teman-teman di Aceh, Sumatera, terus di Jawa ada, Jawa itu ikut kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, dari UB, dari UI, dari Telkom, dari Unpas, Unpar, terus dari di
Kalimantan pun ada, politeknik yang ada di sana, terus di Sulawesi, UNM, Universitas Negeri Makassar, terus pokoknya terus apa lagi ya? Universitas Laksamawe itu apa sih? Itu kayaknya. Gitu-gitulah pokoknya kerasa banget sih nambah temennya. Kayak gitu sih. Mau nambahin dong? Boleh. Nah, ini dari Torik aku baru mau juga nih, Torik. Nah, gimana Simple, nggak banyak sih aku. Gini aja sih teman-teman, buat yang kayak mempertanyakan dan selalu mendengar bahwa kenapa kuliah organisasi. Sebenarnya enggak juga. Gue mikirnya gini, lo kuliah kalau nggak aktif, ya ngapain nyet gitu. Sorry ya, tapi beneran serius. Di sini kita harus benar-benar aktif di masa kuliah tuh untuk mendapatkan sesuatu tuh kita yang nyari. Jangan sampai nunggu ada sesuatu datang ke kita. Lo nggak apa-apa, nggak di organisasi. Lo mungkin mau bikin bisnis, oke. Lo bikin band, oke. Lo bikin apa, proyekan dan sebagainya, jadi magang freelance dan sebagainya, it's okay gitu. But the first thing you have to know, you have to implement this one is, you have to be active. Kayak gitu aja sih. Sip, banget ah. Ya, benar tuh. Jadi benar-benar kata Torik. Nambahin Erika sedikit. Jadi benar tuh kata Torik. Apapun itu yang teman-teman lakukan, intinya di kuliah ini jangan sampai teman-teman diam dan merenung gitu loh. Kayak lagunya Cakrakan. Jangan sampai diam dan merenung doang gitu di kuliah. Karena benar-benar di kuliah banyak-banyakin pengalaman, dan pengalaman itu yang akan mengantarkan ke teman-teman ke dalam kesuksesan. Kayak gitu sih. Mangga Erika. Oke, paling mau diingat lagi nih buat teman-teman, boleh yang mau nanya ya, mumpung ada Kak Resa, Kak Lutfi, sama Kak Torik nih, jadi kapan lagi bisa nanya langsung sama mereka. Iya, Erika lah. Aku tuh Erika. Aduh. Siap. Mangga sih kalau ada yang ada yang mau ditanyain perihal 5bis atau perihal apapun ya, pengalaman keorganisasian juga boleh aja ya Erika ya. Iya, boleh. Iya, ya Muslim ya. Mau nanya kabar IPK juga boleh. Mangga teman-teman. Yuk, ditanyain aja langsung. Mungkin kalau sampai nggak ada yang nanya, kita nanya nih boleh kali ya. Siapa sih di sini yang emang tertarik gitu loh sama Himabis, sama organisasi, ya kayak gitu. Atau mungkin nanya ke kita boleh, siapa role model kita. Itu boleh banget sih, kayak gitu aja. Iya, apapun itu ya. Kang, izin bertanya. Ih, keren Karina. Aku Karina dari kelompok 7. Kan kalau misalnya organisasi itu berarti kan kayak masalah time management nggak sih? Manajemen diri gitu kan. Nah, aku pengen tahu gimana kakak-kakak semua ngebagi-bagi waktunya gitu supaya kuliahnya tetap dapat, tapi organisasinya juga tetap dapat gitu. Oke. Sama-sama Karina. Oke. Kayaknya Karina nih mau sibuk organisasi juga nih. Nggak gitu juga kan? Oke. Torik mungkin mau duluan. Dari tadi aku mau dulu sih. Tapi kayaknya gue rasa lu bener sih, Res. Gimana? Itu Karina kayaknya bakal aktif organisasi deh. Itu lihatnya tembok kamarnya tuh do something amazing. Anjay, itu kelihatan sih. Oh iya, sorry ya. Torik emang suka... Ya, gini. Gimana time management dan sebagainya gitu ya. The first thing is you have to know your priority. Priority is amazing. Priority is gimana lu ngurutin suatu hal, suatu kegiatan, bahkan lebih dari satu dalam satu hari. Yang sekiranya lo bisa sekali jalan, bisa lo ambil banyak, coba lo padetin di situ. Misal lo ke kampus kelas jam 10, terus lo mesti minta tanda tangan, terus lo mesti ketemu sama siapa buat nagih kayak uang kas dan sebagainya. Itu mending di satu kayak gituin gitu. Kalau aku mikirnya kayak satu tempat, ya kalau bisa banyak kegiatan gitu. Mesti ke rektorat, ke dekanat juga kayak gitu. Terus kalau misalnya aku lagi rapat nih, mungkin nggak cuma rapat nggak hanya sekedar progres, tapi emang walaupun kita jarang ketemu, tapi sekalinya kita ketemu itu banyak hal yang langsung dibabat habis kayak gitu. Bahkan kayak hal-hal ya misalnya rapat kita nggak perlu kaku juga gitu kan, tetap santai.
Nah, terus ini kalau misalnya online gitu ya. Online tuh lebih kayak gimana istilahnya ya? Eh rapat itu aku geser semuanya rata-rata ke malam, termasuk yang kayak lain-lain juga yang urusan organisasi aku pindah ke malam. Ya paginya pasti kayak skripsian, kemudian juga kelas-kelas dan sebagainya, teman-teman juga pasti kelas ya, profit juga mungkin ya kayak gitu-gitu. Kayak gitu aja sih. Tapi tadi yang pertama adalah priority, terus kedua kalau misalnya lo bisa ngerjain banyak di satu tempat sekalian gitu, maksud aku tuh ya udah sekalian aja kayak gitu, biar kalian kan kadang kita mobilisasi juga cukup lama, belum lagi transport dan sebagainya gitu kan, kayak gitu aja sih. Iya, Kayaknya cukup sih benar. kalau misalnya udah tahu prioritinya mah. Sip, Benar. thank you. Nah, Resa, nambahin juga ganteng, dari lanjut. Torik. Nambahin juga dari Torik, dan teman-teman pun perlu sadar kalau teman-teman di sini nggak hidup sendiri, guys. Apalagi di organisasi, teman-teman nggak berdiri sendiri, tapi misalnya Karina masuk Himabis nih ya. Nah, Karina pun perlu paham dan tahu gitu kalau Karina di Himabis nggak sendiri, tapi ada teman-teman yang lain yang Karina bukan lagi deketin, lagi deket gitu ya, lagi bersama, dan ya itu yang perlu diingat juga. Jadi jangan pernah merasa sendiri ketika di sebuah organisasi atau di sebuah tugas, karena sejatinya pasti kita punya teman atau apa ya itu, atau teman atau kawan yang akan membantu teman-teman kayak gitu sih. Jadi ya selain prioritas, dan Karina pun perlu tahu kalau Karina nggak sendirian di organisasi. Jadi akhirnya bisa mendelegasikan beberapa tugas, membaginya ke teman-teman yang sedivisi atau seprojek dan sebagainya. Gitu sih kalau dari aku. Upi mungkin mau nambahin? Mungkin kalau dari aku sendiri sebenarnya ngatur prioritas sih. Kalau cara yang aku pakai itu sebenarnya ngatur prioritas. Ketika misalkan kita pengen fokus ke organisasi sama akademik, ya ada satu hal yang harus dikorbanin, yaitu jam istirahat gitu sih. Cuma itu pinter-pinternya masing-masing orang aja, karena itu cukup sulit untuk dilakukan gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu caranya. Ya, itu sih Karina. Sepertinya, apakah Karina puas dengan jawabannya? Iya, Kang. Udah, makasih. Iya. Makasih Kalau banyak. Iya, Karina sama-sama. Dan kalau Karina misalnya pengen tahu lagi, Kang gimana sih yang lebih jelasnya, Karina nanti akan di Prof itu ada sesi kenalan-kenalan ya. Boleh banget nih kita nanti sharing-sharing. Kayak gitu. Oke, Kak. Mungkin karena waktunya yang terbatas, jadi kita udahin dulu ya sesi Iya, tanya jawabnya. Iya, oke. Udah 9.30 ya. Mm-mm. Oke, silakan moderator. Oke, terima kasih buat Kak Resa, Kak Lutfi, Kak Torik buat pemaparannya tentang Himabis tadi. Semoga bisa nambah pengetahuan teman-teman tentang Himabis ya. Ya, oke. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Kak Resa, Kak Lutfi, dan Kak Torik dari VPO Profit 2020. Kepada Kak Lulu, dipersilakan. Anjay, dapat sertifikat. Ya, jadi makasih banyak buat Kak Resa, Kak Lutfi, dan juga Kak Torik telah memberikan materi mengenai Himabis kepada peserta Profit 2020 sekalian. Semoga bermanfaat materinya bagi peserta Profit. Berikut ada saya akan menyerahkan e-sertif kepada kakak kalian sebagai tanda terima kasih nih Kak, udah bersedia ngeluangin waktu buat datang ke Profit 2 kali ini. Sama-sama Lulu. Ditandatangan sama saya sendiri ya? Iya. Makasih. Ini yang untuk Kak Resa. Selanjutnya yang untuk Kak Lutfi. Semangat Dadu, jadi support tuh. Support Davadia. Terima kasih Kak Lutfi. Teman-teman Profit. Dan terakhir untuk Kak Torik. Wow, aku dapat sertifikat bertanda tangan Resa. Makasih teman-teman Profit. Semangat buat teman-teman 2020 yang lain. Siap. Makasih banyak ya Profit. Luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh kita bertiga bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Dan sorry banget kalau misalnya di pemaparan kita ada salah kata atau yang disengaja maupun tidak disengaja. Hatur nuhun teman-teman.
Terima kasih banyak, luar biasa. Dan terima kasih juga panitia Profit, luar biasa. Hatur nuhun. Mangga. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih juga, Kak. Ini nggak berasa kita udah di ujung acara talk show hari ini.